Masih di jaringan area kampus, kali ini kita akan melakukan konfigurasi Extended Access List. Extended Access ini berguna untuk memfilter paket, baik itu paket masuk ataupun keluar sesuai kebutuhan menggunakan kriteria yang lebih spesifik. Jadi ada dua hal yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah memastikan bahwa VLAN 20 atau PC2 hanya dapat mengirim paket ke cisco.com yang berada di jaringan internet menggunakan protokol HTTPS. Dan VLAN 20 tidak dapat mengirim paket melalui protokol HTTP. Tugas yang kedua adalah pastikan bahwa VLAN 20 masih dapat mengirim ke VLAN yang lain, baik itu ke VLAN 10, 30 ataupun VLAN 100. Langkah kerja pertama adalah menguji koneksi untuk memastikan bahwa PC2 dapat mengirim paket ke S0, PC1, PC3, dan cisco.com. Untuk itu buka PC2, lakukan ping ke alamat PC1 yaitu 10.1.10.10. Coba ulang sekali lagi supaya hasilnya 100%. Berhasil. Kemudian lakukan ping ke alamat PC3 yang beralamat di 10.1.30.10. Juga berhasil. Sekarang lakukan uji koneksi ke S0, bisa menggunakan ping atau bisa juga menggunakan web browser. Buka web browser, ketik alamat server kosong yang berada di 10.1.100.10, klik tombol Go. Sudah berhasil. Ini adalah halaman web server dari S0 yang berada di VLAN 100. Klik tombol stop, ketik cisco.com, tekan tombol Go. Berhasil untuk melakukan akses menggunakan protokol HTTP. Klik tombol stop, ketik https://cisco.com. Juga berhasil untuk mengakses cisco.com melalui protokol HTTPS. Klik tombol stop. Langkah kedua, buat daftar akses berisi VLAN 20 yang hanya dapat mengirim paket ke cisco.com melalui HTTPS. Dan VLAN 20 tidak dapat mengirim paket melalui HTTP. Untuk itu buka R Internet, masuk ke mode global, ketik access list, diikuti dengan tanda tanya untuk melihat nomor berapa yang bisa dipakai untuk extended access list, yaitu 100 sampai 199. Akan saya gunakan angka 100. Diikuti dengan perintah apa yang akan dilakukan di access list ini. Ada deny untuk menolak paket, permit untuk mengizinkan paket, atau remark atau memberikan komen di access list. Kita gunakan permit. Perintah yang bisa diketikkan setelah ini adalah TCP, karena HTTPS menggunakan protokol TCP bukan UDP. Selanjutnya diikuti dengan host, karena kita hanya akan mengizinkan alamat 10.1.20.10. Berikutnya diikuti dengan alamat destinasi, yaitu hostnya adalah 8.8.8.9. Diikuti dengan equivalent atau EKI, diikuti dengan kode port. Karena HTTPS menggunakan port 443, maka ketikkan 443, enter. Berikutnya adalah tempatkan di interface yang paling dekat dengan sumber paket. Di sini interface yang paling dekat dengan sumber paket adalah interface G000. Interface G000. Ketik IP, kemudian akses group, diikuti dengan nomor akses list yang sudah dibuat yaitu 100. Kemudian masukkan perintah, ada dua pilihan yaitu in atau out. Untuk extended access list gunakan perintah in, enter. Untuk melihat hasilnya ketikkan do show access list. Sekarang sudah muncul akses list yang sudah kita buat.
yaitu menggunakan nomor 100 untuk nomor urutnya 10, kemudian perintah yang memberikan izin kepada protokol TCP untuk host 10.1.20.10 menuju ke host 8888.9 dengan port 443. Berikutnya uji koneksi untuk memastikan bahwa PC2 dapat mengirim paket ke cisco.com menggunakan HTTPS. Masuk ke PC2, desktop, kemudian web browser, ketikkan https:// alamat cisco.com yaitu 8.8.8.9, klik tombol go. Sekarang sudah berhasil masuk ke alamat website dari Cisco Packet Tracer. Langkah berikutnya adalah menguji koneksi. Pastikan PC2 tidak dapat mengirim paket ke cisco.com menggunakan protokol HTTP. Klik tombol stop terlebih dahulu, hapus S di sini, kemudian klik tombol go. Muncul pesan request timeout, artinya paket yang menuju ke alamat IP 889 menggunakan protokol HTTP telah kehabisan waktu. Ini karena sudah diblok oleh access list, jadi hanya paket yang menuju ke port HTTPS yang diizinkan untuk melalui router. Berikutnya, uji paket untuk memastikan bahwa PC2 tetap dapat mengirim paket ke PC1, PC3, dan S0. Kita mulai dari S0 terlebih dahulu, karena dia web server jadi bisa diakses melalui web browser. Ketik alamat dari S0 yaitu 10.1.100.10. Klik tombol go. Berhasil, jadi sudah masuk ke website dari web server, yaitu selamat datang di web kampus. Untuk pengujian ke PC1 dan PC3 gunakan command prompt karena dia tidak memiliki web server. Ping ke alamat PC1 yaitu di 10.1.10.10. Sudah berhasil 100%. Selanjutnya kita coba ping ke alamat PC3 yang berada di alamat 10.1.30.10. Juga sudah berhasil. Jadi demikian untuk mengakhiri extended access list, yaitu suatu fitur yang dapat digunakan untuk meneruskan atau memblok paket menggunakan kriteria yang spesifik. Tidak hanya menggunakan kriteria IP source paket seperti di standar access list, namun juga menggunakan kriteria yang lebih spesifik seperti protokol yang digunakan, port, dan lain sebagainya. Terima kasih.